dan kita memang sengaja dari panitia kita harus ngerjain dia. Jadi itulah alasan mengapa kita galak, biar mereka itu diatur gampang. Tapi bisa nggak sih ospek itu ramah, enak, kita tinggal duduk mendengarkan pemateri bicara, habis itu pulang, itu bisa nggak usah pakai mental-mentalan tuh, bisa nggak? Itu ikut jadi panitia tahun kapan? Tahun panitia Ya, dia ospek ya mas ya? yang ospek panitia, yang dari panitia ospek Baru tahun akhir tahun ini mas, bulan berapa itu kemarin saya itu? tahun ini. Saya untuk tahunnya itu untuk bulannya saya lupa, tapi baru-baru ini mas. Semester ganjil ini September berarti, Agustus September. Antara itu. Semuanya offline itu berarti, kecuali yang materi itu offline. Ya. Maba ya, kena ospek ya, mampus. Terus menurut Mas Atong nih, ospek yang baik itu sebaiknya kayak gimana sih? Kalau Apakah yang Mas Atong ikut itu sudah baik? Kalau saya sih, versi saya sih ya, untuk ospek tergantung pembentukan ketua panitia dulu. Tergantung Panitianya ini mau seperti apa, sistem metodenya ini mau gimana, Ya. Rotasinya untuk berjalan kegiatan ini mau diarahkan ke arah mana gitu. Saya kembali ke seperti itu. Nah, semisal mendapatkan ketua panitia yang sekiranya memang wataknya keras, ya mungkin memperlakukan watak yang keras. Tapi ketika dapat ketua panitia yang wataknya lembut, mungkin dia memperlakukan seperti itu lembut. Jadi untuk itu saya kurang menyetujui yang mana yang baik, yang mana ini. Tapi sekiranya ketika itu memang terbaik, kenapa harus kita tidak lakukan begitu? Walaupun itu memang mengasah mental mereka begitu. Kembali lagi mengasah mental. Apakah bentak-bentak itu mengasah mental? Kalau saya terus terang aja, mungkin bentak-bentak itu memang mengasah mental juga mas, kalau menurut saya. Iya, maksud saya. Kalau kan dari ketua panitia, kalau Mas Atong dari ketua panitia nih, maunya ospek itu kayak gimana? Nah kalau saya sih sistem ospeknya mungkin saya arahkan pertama tetap arah mental. Jadi tetap bentak-bentak di awal. Karena nanti terus setelah itu saya mengarahkan ke arah mental. Kedua nanti saya mengarahkan ke arah keharmonisan. Maksudnya itu ke arah keharmonisan. Di akhir acara seluruh panitia itu memperlihatkan sifat yang sebenarnya. Sifat sebenarnya itu maksudnya baiknya gitu loh mas. Berarti yang 3-4 hari itu cuma acting. Iya. Iya. Maba ya, kena ospek ya, mampus. Menurut Mas Atong, apakah sistem ospek yang ada sekarang ini sudah ideal? Ideal itu maksudnya gimana itu mas? Sudah sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Kalau saya sih, menurut saya mungkin sudah. Sudah. Kalau menurut saya. Hasil yang didapatkan itu sesuai sama tujuan awalnya dibikin ospek itu sudah sesuai. Iya. Sudah. Misalnya kayak gimana? Maksudnya contoh apa? Maksudnya maba yang sudah kita bentak-bentak ini, ketika dia jadi mahasiswa sesungguhnya mentalnya beneran keasah atau enggak? Nah itu. Kalau itu saya merasa banget ya. Atau dari waktu jadi maba aja deh, lihat teman-teman sekitarnya itu seangkatan itu mentalnya beneran keasah nggak setelah ikut ospek itu? Kalau itu memang benar-benar keasah mas, bahwasanya mereka menurut apa yang ada peraturan-peraturan di kampus, dan begitu mereka tidak tahu, bahkan mereka menanyakan kepada pada panitia-panitia yang pernah kakak-kakaknya ospekin dia, kak ini di ruangan ini di mana ya, gini-gini ini di mana ya, gini. Jadi mereka nurut
apa ya, kita dapat dampak yang positifnya terhadap mereka. Jadi kita mengajarkan mereka, oh di sini lo deh, oh di sini lo deh gitu. Ini mental yang maksudnya dalam berkuliahan, dalam berorganisasi mereka tuh nggak cengeng, nggak ini. Iya. Itu kelihatan. Itu kelihatan ya? Kelihatan. Oh iya ya, boleh ya. Tapi memang benar ya, memang keasah mentalnya itu benar ya? Benar dengan bentak-bentak itu ya. Nah, di masa pandemi ini ospek pun kemudian beralih menjadi secara online untuk beberapa kampus saja. Nah ini kan menurut saya lucu, karena dari yang saya pernah baca itu ternyata perkeloncoan atau bentak-bentak bahwa ini bahwa itu atau bahkan dimarahin itu ternyata masih ada. Nah ini menurut Mas Atong gimana? Memarah-marahin secara online itu kayak gimana? Mungkin nggak ngerasain, tapi yang dilihat dari berita tuh kayak gimana? Nah, saya hanya lucu aja sih Mas. Iya kan, lucu kan? Ya, karena ngapain gitu ya dari ospek secara pakai Zoom atau secara online kayaknya nggak berfaedah banget ya menurut saya. Kalau saya hanya paling juga mahasiswa mabanya tutup kamera paling ngopi tidur. Iya. Jadi percuma gitu Iya. Mas, kalau menurut saya. Berarti mengasah mental itu pun tidak Nggak efektif. Kalau secara online kayaknya tidak efektif. Kalau di kampusnya Mas Atong ada nggak ospek yang online kayak gitu? Kalau awal tahun 2020 kemarin, saya kurang paham angkatan maba yang 2020, tapi kayaknya nggak ada Mas. Semuanya udah offline tetepan. Dari tahun 2020 kemarin sih kurang paham sih kalau tentang hal itu. Tapi pernah ada nggak yang membuat online itu, pernah ada nggak? Fakultas mana dah? Saya kurang paham sih. Nggak tahu tentang kayak. Tapi suasana ospek online itu pernah lihat kan? Dia di berita atau di YouTube gitu pernah lihat? Belum pernah? Belum pernah. Oh. Saya pernah lihat sedikit ya di media online atau YouTube juga pernah. Itu ya dia kayak, tapi kamu nggak bawa ini, kamu biasanya nggak benerin semuanya on cam. Nah bodoh itu. Ya on cam ya tipu-tipu ya, tadi main cantik lah, tipu-tipu dikit lah itu. Ya bodohnya maba ini dia manut aja gitu. Ya, kalau cuman satu frame kecil itu ngapain kita, kamu ini ya goblok kamu di apa disuruh kayak gitu mau gitu. Jadi ya dia bodohnya maba ini kalau ketemu oke lah, dia nggak bisa kemana-mana kan. Kalau itu kan dia apa pakai WC kayak apa kayak nggak ini gitu. Dan tapi lucunya juga kakak-kakak senior ini tetap masih marah-marahnya sama kayak offline juga sama gitu. Cuman ya jadi lucu ketika online kan hanya melalui Zoom itu kan aneh kan, dan anehnya lagi kenapa itu masih dilakuin gitu. Enggak kalau perlu nggak usah hashtag, nggak buat apa sih gitu. Saya pun mikir ke situ juga gitu. Kalau saya ini mohon maaf ya agak berseberangan, tapi saya kira mengasah mental tuh bisa dengan cara yang lain lebih enak, yang lebih humanis dikit tuh ada gitu. Nggak perlu kayak gitu, apalagi online, apalagi Zoom itu lucu sekali. Oke, selanjutnya menurut subjektivitas dari Mas Atong, kenapa sih ospek ini lama-kelamaan seolah menjadi ajang balas dendam atau ajang eksistensi para senior gitu? Jadi istilahnya kayak hakikat dan tujuan utama dari ospek ini semakin melenceng. Walaupun kalau mereka ditanya, panitianya ditanya, pasti jawabannya ya apa kayak diplomatis. Oh iya, ini untuk mengasah mental mereka, bla bla bla. Kayak ya turun-temurun, jadi apa kayak udah otomatis aja gitu ini balas dendam gitu. Merasa itu menurut Mas Atong? Sebenarnya sih ya apa ya Mas, kalau untuk ajang balas dendam sih atau untuk eksistensi sih Ya, sebenarnya mungkin iya kalau eksistensinya ya ada benernya lah. ada benarnya.
Tapi kalau untuk ajang balas dendam, kalau saya sih secara pribadi, secara penilaian saya kayaknya enggak sih mas. Tergantung kembali ke pribadian masing-masing kalau menurut saya. Karena kita sebagai korban atau bukan korban ya, agak kasar teman-teman. Jadi sebagai pelaksana ataupun jadi mabanya, menurut saya sih kalau saya merasa positif thinking aja oh mungkin dia kasar seperti ini untuk mengajarkan kita yang lebih baik. Nah begitu juga sebaliknya, saya mengajarkan dia karena saya berhak untuk jadi panitia, saya mengajarkan dia untuk mengasah mental mereka yang lebih baik lagi. Mereka itu paham di dunia perkuliahan itu seperti apa. Kalau tujuan saya yakin pasti semuanya baik ya. Baik. Kalau tujuan kita, kalau niat kita nggak pernah ragu lah, kalau pasti semuanya baik. Tapi ketika ada korban jiwa, ada yang sakit, ada yang pingsan, ada yang bahkan yang beli tadi itu, ada yang habis sampai jutaan. Mereka sudah boncos duluan di awal. Nah, niat yang baik seperti itu dilaksanakan dengan seperti tadi, apakah itu niat yang sesuai gitu? Maksudnya pelaksanaan niat itu dijalankan dengan baik gitu. Ketika sudah ada korban, sudah ada yang sakit, dengan pesan buang berapa duit gitu. Untuk pelaksanaannya sih itu mungkin tetap dilaksanakan gitu mas. Ya misalnya niat yang baik itu dilaksanakan dengan cara yang aneh-aneh tadi gitu, sampai ada yang korban jiwa, ada yang pingsan gitu. Ya gimana ya? Kadang sih kalau saya sih niat yang baik kayak gitu sampai sampai ada korban jiwa nih, itu kan ya mental udah semua gitu kan. Kayak mental, tapi ini mati nih orang gitu loh, kan mental apaan gitu. Iya, benar, Gitu. benar. Nah makanya istilah balas dendam atau eksistensi itu awalnya dari situ, karena ini cuma mau eksisting kan, jadi makanya dia marah-marahin, walaupun oke lah acting, oke lah cuman tugas, cuman ini dari kampus, cuman kalau sampai seperti itu, sampai merekanya sakit, mereka bahkan tadi menimbulkan korban jiwa, itu apa itu namanya kalau bukan balas dendam gitu. Kita nganggapnya kan seperti itu. Ya itu gitu loh mas, maksudnya kalau untuk balas dendam ya kalau menurut saya kayaknya tidak, ya kan, ya mungkin kita berkesinambungan ya mas ya. Kelihatannya tidak, tapi kenyataannya iya gitu. Nah maksud saya ya mungkin aja, mungkin saja bilangnya enggak, tapi dalam prakteknya iya. Ya, karena mungkin pelaksana dia waktu dia sakit, pingsan atau apa, mungkin malamnya bergadang, jadi kurang ini ya kan, kurang berenergi gitu. Siapa suruhnya bergadang ya kan, jadi dia punya energi untuk terjun ke lapangan jadi kurang ya, dia pingsan. Simpel aja sih. Maba ya, kena ospek ya, mampus. Kalau saya cerita sedikit ya, saya dulu ospek dari jam 6:30 pagi. Kita tuh oke lah boleh pulang, tapi ada base camp, ada kos-kosan yang dekat-dekat itu jadi base camp. Jadi kita nginep di situ. Nah terus kan dekat, jadi kan kakak-kakak ini ngawasi kan jadi mudah kan, gampang. Dan masih mending oke lah, nggak ini kali orang lebih nggak enak lagi tuh. Tapi waktu di sana 6:30, jam 5 tuh, terus kemudian suruh beli ini. Saya ingat cuma ingat satu, minuman JKT48, tahu nggak? Tahu apa itu? Yang minuman yang itu kan artis cewek itu kan? Minuman JKT, tahu nggak namanya? Enggak tahu. Namanya Pokali Sweat. Iya. Nah kita suruh bawa Pokali Sweat, tapi mereka menyebutnya minuman JKT48. Nah itu yang saya ingat satu. Nah itu beli itu kan semua harus bawa masing-masing satu, bahkan ada ukurannya harus sekian gram gitu. Nah terus bawa, terus ya udah bawa, terus apa ini, mana minuman JKT ini, besok apa diminum enggak, di ini enggak, udah bawa kumpulan, minuman JKT, iya yaudah catat,
udah selesai, terus ini minuman diapain gitu. Sementara ini minuman kan kita beli pakai duit, kita patungan semuanya. Nah itu kan sudah dan itu waktu itu kita harus mengerjakan tugas sampai jam 11 malam kan. Jadi dari jam setengah 7 sampai 11 malam tuh kita full untuk ospek itu. Nah istirahatnya cuman sampai jam 3:30. Hari keempat waktu itu 4 hari. Waktu itu setengah lima atau setengah 6 harus sudah kumpul. Jadi waktu istirahatnya tuh benar-benar sedikit banget gitu. Mungkin subuh pun langsung habis subuh pun langsung harus berangkat, harus habis subuh gitu. Jadi itu sudah, dan ternyata setelah yang kita beli itu kayak minuman JKT tadi, minuman JKT, udah catat, habis itu diapain? Habis-habiskan uang aja gitu. Nah itu kan, jadi yang ya tadi mungkin pingsan atau apa, jadi ya memang apa? Nggak diapa-apain, ini cuman buat ya itulah, saya pribadi pun merasa kita kayak di pelonco, kita kayak diperalat gitu, dimain-mainin, cuman suruh bawa kita ini beli, kita beneran beli, bukan minjem, bukan apa, kita beli beneran, tapi setelah kita kasih, ya udah apa ya udah, nggak diapain, kayak apresiasi pun enggak, cuman ya udah catat gitu aja gitu kan. Terus apa ini apaan ini buang duit beneran loh ini gitu, enggak kok cuman apresiasinya kok cuman kayak gitu gitu. Tapi kalau nggak bawa, mana minuman JKT, kamu nggak bawa, kan saya sudah bilang ini JKT. Waktu itu ngasih informasi tentang minuman JKT itu cuman berapa split second gitu, cuman berapa detik hilang. Ayo mana hilang, apa tadi, semua satu kelompok itu dia kerjasama, siapa yang nyatet, siapa yang lihat, siapa yang ngasih tahu, itu semua kerjasama. Jadi ya oke lah, you say itu melatih mental, mengasah mental, tapi kalau sudah buang berapa juta itu masa mengasah mental kayak gini sih gitu. Itu yang selalu saya pikirkan. Jadi kalau dibilang balas dendam, dibilang ajak eksistensi, saya setuju, benar ini memang kayak gini, karena ini kita di pelonco namanya, diperalat namanya. Saya keluar di medsos waktu itu, saya keluar benar. Saya keluar ini apaan sih ini, dan uang yang sudah kita bayarkan itu ya dibalikin kayak apa? Enggak ada, ya kebuang-buang aja gitu. Anggaplah ini kalau ditanya, kebersamaan, busuk kebersamaan gitu. Kita ini ibaratnya uang kos kita, uang makan kita Indomie itu udah kepake buat ini yang cuma gini doang nih gitu. Nah ini ya makanya masuk akal kalau dibilang balas dendam atau eksistensi atau pelonco, mungkin agak masuk akal gitu. Nah itu kalau dari panitia gimana nih? Dari panitia ya yang kayak tadi itu ya, kita udah habis jutaan nih cuman buat itu, habis kita kasih ini, ya udah catat, udah dibawa, ya udah, tapi duitnya nggak kembali. Karena kalau saya ya pengalamannya itu waktu kita jadi maba, waktu jadi ospek itu memang kita benar disuruh kayak gitu juga membawa makanan dan tapi beli beneran kan itu. Benar, menurut saya juga kan, tapi makanan itu yang kita beli buat makanan kita sendiri. Iya. Jadi menurut saya tidak merasa dirugikan atau apa sih kalau saya. Kalau bilang Mas Kintori tadi bahwa habisnya berjuta-juta, kalau saya sih enggak. Ya, zaman saya berjuta-juta sih. Ada jutaan nyampe lah, 1 juta nyampe. Satu kelompok itu nyampe. Kalau saya sih enggak. Tapi at least buang duit gitu. Benar, kalau memang seperti itu kan makan biaya. Makan biaya. Nah itu otomatis mental apaan tuh yang dianggap buang makan biaya tuh, mental apa tuh maksudnya yang dibahas? Apakah mengasah mental tuh memakan biaya gitu? Sementara kita kuliahnya aja udah makan biaya, udah bayar kita kuliah. Tapi kan kalau saya nggak buang-buang biaya juga sih Mas Kintori, karena kita kuliah walaupun bilang Mas Kintori tadi mengasah mental aja harus bayar gitu ya.
bayar. Tapi ya karena kamu mengikuti peraturan yang ada, karena kamu kuliah di situ, karena peraturannya sudah seperti itu, ya mau tidak mau. Nggak, otomatis nggak bisa, kita nggak bisa berkritik. Lagi-lagi sebagai maba ya. Lagi-lagi sebagai maba kita bisa apa? Kita belum tahu situasi kondisi yang ada di dalam situ. Artinya kalau kita dipukul perutnya atau pipinya pun harus terima gitu, nggak boleh balas, nggak boleh di anu. Tapi kalau untuk terkait seperti itu ya Mas Ferry, sampai main fisik, kita tidak ada seperti itu. Kita memang sudah ajarkan bahwa sudah boleh ada yang bermain fisik sampai main badan atau apapun itu kita tidak. Tapi kalau mental pasti kena dong. Iya. 1-2 orang pasti kena dong. Kalau dimarahin terus ya siapa sih yang nggak suka gitu. Siapa sih yang suka gitu dimarahin terus gitu. Otomatis oke lah nggak fisik tapi mentalnya kena. Itu kan ya lagi-lagi balik lagi bahwa bahkan bisa dibilang 4 tahunnya dia kuliah itu akan terus terbayang-bayang dengan 4 hari pertamanya itu, 3 hari pertamanya itu. Nah, tanggung jawab sebagai panitia itu gimana? Kalau ada mahasiswa yang udah istilahnya panitia ini ospek ini merusak mentalnya si maba ini sampai selama dia kuliah. Kalau saya sih pribadi belum ada sih sampai merusak mental, berlebihan banget. Kalau saya menilai melihat secara di lapangan kayaknya enggak ada kalau saya, karena saya yang mengalami dan saya merasakan sendiri. Alhamdulillah teman-teman saya santai, dan bahkan angkatan saya pun waktu mereka di asah mentalnya sampai sekarang aman-aman aja tuh. Nggak ada yang, tapi ya paling 1-2 bulan pasti masih bahas ospek itu pasti ada. Ya. Awal-awal ospek berakhir itu pasti ada yang ini. Tapi berangsur-angsur apalagi ketahuan bahwa ini acting, tapi ternyata akhirnya jadi lebih cair gitu, pasti kejadian. Oke, Mas Atong, untuk pertanyaannya sih segitu aja. Nah, di podcast bahasa ini ada sebuah segmen baru. Mungkin kalau Mas Atong dulu pernah nonton Hitam Putih di Besar di Trans 7 itu ada namanya Questions of Life. Tahu? Nggak tahu. Pernah, tapi nonton Hitam Putih pernah? Nonton pun hanya sekilas aja sih, saya nggak terlalu aktif juga. Nonton di YouTube atau di TV? Saya TV. Nonton TV. Tapi ya sekali 2 kali pernah lihat dong. Kalau Questions of Life nggak tahu. Jadi Questions of Life itu kayak kita kasih pertanyaan, pilihan, satu pengandaian. Pilihan itu misalnya Mas Atong mau milih ceweknya mau yang cantik tapi bodoh atau jelek tapi pintar. Nah kayak gitu. Nah itu kan ada enak ada enggaknya itu. Nah kayak gitu. Kalau Mas Atong milih yang mana? Kalau saya memilih jelek tapi pintar. Pintar. Fisiknya jelek apa? Nah, nggak apa-apa. Karena kenapa? Kalau dia mau berubah menjadi cantik itu bisa. Oh gitu. Kalau untuk kepintaran itu susah. Ya kayak gitulah. Nah jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan satu lagi misalnya saya ingin ospek itu titik-titik. Nah titik-titik itu Mas Atong jawab sendiri. Jadi ini sebuah trivia aja sih. Jadi kayak apa namanya? Kuis sederhana aja gitu. Nah, jadi mirip kayak gitu. Cuman ini namanya bukan Questions of Life benar namanya, tapi bisa dibilang mirip kayak gitulah, proses kayak gitu. Tapi masih sesuai dengan topik hari ini tentang ospek. Jadi kalau saya bilang saya itu artinya Mas Atong. Saya ingin ospek itu, nah itu artinya Mas Atong pengen. Oke, Mas Atong, yang pertama, saya paling suka kalau ospek di Indonesia itu baik, maksudnya baik ke depannya itu harmonis, tetapi kita juga mengasah mental. Seperti itu sih. masih bentar-bentar juga. Ya, Masih bentar-bentar tapi harmonis gitu. iya. Yang kedua,
hal yang paling saya suka ketika mengikuti ospek dulu sebagai maba adalah Melirik. ini apa? Cewek. Ada yang naksir sama kakak sama senior itu ada. Senior sih enggak, cuma seangkatan mas. Oh seangkatan. Oh ada. Ada. Oh. Yang paling suka suka sama seangkatan. Kalau sama seniornya ada nggak? Enggak ada. Oke. Selanjutnya bagi saya pribadi para senior ketika ospek itu galak. Sesuatu yang paling saya benci dari ospek itu adalah Disuruh bangun pagi. oh iya, iya masuk akal. Setuju lah itu. Yang terakhir, saya berharap bahwa ospek secara online akan Segera dipulihkan menjadi offline. oh gitu. Iya. Karena saya merasa online itu menurut saya untuk belajar secara studi online itu menurut saya juga kurang efektif. Oke. Oh, saya mau nanya satu nih, singkat aja. Kalau dari berbagai kendala segala macam permasalahan itu, Mas Atong setuju nggak kalau ospek itu sebaiknya dihilangkan saja? Atau diganti dengan yang lain? Mungkin namanya apalah, tapi orientasi mungkin, tapi nggak yang bentak-bentak bawa-bawa bangun pagi apa tuh nggak perlu. Kalau saya secara pribadi masih belum memikirkan itu, tapi Nggak pendapat pribadi aja. pendapat pribadi saya tetap masih mengadakan. Kita pengen mengadakan. Caranya juga tetap sama. Mungkin sistemnya yang dirubah. Sistemnya? Cara dan sistem metodenya itu yang kayak gimana gitu loh. Masih dibentak-bentak nggak? Untuk bentak-bentak kemungkinan besar nanti untuk metodenya bisa dirubah juga seperti itu. Cuman untuk ospek tetap diadakan. Ospeknya tetap. Tapi kalau mungkin mental atau seperti apa, ya mungkin bisa jadi dirubah atau tetap diadakan. Karena itu gini mas, itu sebuah salah satu pertimbangan yang menurut pro dan kontra sebenarnya. Oh iya. Ada yang mengatakan bentak-bentak itu adalah mengasah mental karena begini. Kalau dia tidak biasa mentalnya karena mungkin takut nanti dia melawan sama kita. Itu jadi pro dan kontra. Jadi untuk susah dipungkiri sih kalau untuk penilaian seperti itu. Tapi kalau idealnya menurut sampean itu dibentak-bentak itu masih harus tetap diadakan atau enggak? Tetap diadakan selagi belum ada solusi sekiranya itu untuk menggantikan bentak-bentak itu sebagai metode sekiranya itu diperbaiki ketika mahasiswa tidak melawan. Selain cara dengan mental apa sih? Jadi sampai sekarang cara bentak-bentak itu masih jadi yang terbaik gitu. Iya. Oke, sekarang adalah pilihan. Yang pertama, ospek online atau ospek offline? Offline. Offline. Ada ospek atau tidak ada ospek? Ada ospek? Ada ospek. Yang ketiga, senior naksir sama maba atau maba naksir sama senior? Senior naksir sama bapak. Ada ya? Ya mungkin ada mas. Ada. Yang waktu ada nggak yang cantik tuh mabanya terus di shoot terus dia gitu, di foto yang direkam dia terus gitu. Sepertinya itu sudah awam mas. Itu sudah terjadi dimanapun sudah terjadi seperti itu. Dan waktu sampai jadi panitia pun ada juga. Di Kaliurang itu ada juga. Karena saya sudah punya pacar, jadi saya tidak memikirkan itu. Enggak, tapi yang lain yang cantik tuh ya. Ada kayak gitu. Ada ya. Ada. Yang keempat, ospek galak-galak di pelonco atau ospek adem ayem cuman disuruh duduk-duduk di gedung auditorium? Ospek di galak-galak nanti pelonco. Berarti setuju di pelonco itu? Pelonconya sih untuk ininya tidak ya, karena untuk jadi galak-galaknya saja kalau saya. Tapi kalau untuk dipermainkan kayaknya tidak. Menurut Mas Atong pelonco itu apa sih? Mungkin ada pengertian sendiri? Kayak dipermainin gitu. Permainin ya. Bolak-balik gini. Iya, kita ya kayak tadi kamu kesini ya, namanya maba manut aja gitu. Sama kayak gitu juga. Iya. Ya. Tapi suka nggak kalau melonco gitu? Selagi itu arahannya baik, menurut saya nggak apa-apa. Yang terakhir,
senior yang galak atau malah mabanya yang galak-galakin senior? Senior ya. Ada yang mabang galak-galakin senior ada? Sampai saat ini saya ngerasa tidak ada. Tidak ada. Oke, Mas Ato. Memang ospek ini adalah salah satu warna tersendiri yang pasti kita semua alami ketika masuk di suatu universitas. Jadi mau nggak mau kita pasti ikut, karena bahkan kalau nggak ikut kita malah suruh nggak lulus, nggak apa, harus ngulang tahun depannya, ada yang seperti itu. Jadi sudah pasti akan kita lalui kalau jadi mahasiswa. Cuman ya dari berbagai warna itu sayang sekali lebih banyak gelapnya, warna gelapnya yang ada di ospek itu. Jadi ya saya sendiri kalau ditanya ospek itu lonceng nggak, beras dendam nggak, eksistensi senior nggak, saya bilang iya. Tapi dibalik niat tujuannya yang memang baik, cuman sayangnya kalau menurut saya pribadi agak melencengnya tuh jauh banget lah, saya bilang seperti itu. Bahkan saya dulu pernah protes kan ke panitia ospek ini, ospek tuh gini, ya udah tahun depan kamu jadi panitia aja gitu. Saya malah sempet tahu gitu, tapi ngapain tidur pagi bangun pagi-pagi capek terus kayak gitu ya, cukup melihat, cukup menertawakan adik-adik aja. Saya kayak gitu aja, saya fotoin saya tapi kalau terlibat event panitia saya agak berminat gitu aja. Dan memang ya karena sudah cerita ospek ini sudah bukan cerita baru, bukan cerita 1-2 kali, jadi ya saya harap sih mestinya adalah terobosan baru yang lebih humanis, lebih ramah, lebih ini. Dan kalau menurut saya pribadi mengasah mental itu tidak perlu dengan seperti itu. Masih banyak lah kita setelah lulus pun itu sudah mengasah mental. Kita, kalau Pak Nadiem Makarim bilang kita di kampus itu kayak berenang di kolam renang, tapi kalau kerja itu berenang di lautan yang ada hiu, ada paus. Dibilang Pak Menteri seperti itu. Jadi lingkupnya itu kecil sekali gitu, kalau mau dibilang mengasah mental. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau udah lulus, udah kerja, udah lepas ke masyarakat tuh baru itu mental yang beneran gitu. Itu nggak pakai ujian lagi, itu sudah beneran berhadapan langsung gitu. Jadi sudah, kalau menurut saya mental yang paling konkret yang beneran kita rasain itu yang saya alami juga seperti itu beneran mental, bukan ecek-ecek bawa makanan minuman tuh gimana, kayak aneh aja gitu ya. Toh minumannya nggak diapa-apain ya, cuman makan, tapi kan ya agak wasting lah menurut saya gitu. Ya walaupun ya apresiasi juga buat panitia kalau memang mereka berminat, kalau untuk Mas Atong berminat ya monggo, itu sah-sah aja, orang beda-beda terserah. Tapi kalau secara umumnya sih memang kalau dibilang pro kontra pasti lebih banyak kontranya, pasti kan, itu udah nggak bisa dipungkiri. Jadi ya harusnya kalau sudah tahu banyak kontranya, kenapa kampus tidak belajar, kenapa panitia tidak belajar, kenapa senior tidak belajar dari kasus-kasus yang ada, itu aja, supaya ya tahulah. Mahasiswa, saya yang waktu bahas sama Mas Eko juga, katanya mahasiswa tuh kuliah tanpa tujuan. Tujuannya apa? Mereka tuh mau lulus, setelah lulus mau ngapain, di dalam kampus itu mau ngapain, itu tidak ada tujuan. Itu aja sudah sebuah ironi gitu, sebuah hal yang terus mental dari mana? Kalau mahasiswa tuh semuanya diikutin, ada untuk maba semester 1 ikut, semua nih ikut, organisasi 2 ikut, misalnya dia dari Lampung ikut, dia perkumpulan mahasiswa Lampung ikut, ya pokoknya apa aja diikutin. Jiwa ini itu tinggi sekali. Di situ aja sudah kelihatan kayak dia nggak punya tujuan gitu. Dan itu benar juga nih kata teman sampean tuh, benar juga bahwa memang mahasiswa itu nggak punya tujuan. Itu ya mental yang sesungguhnya nanti kalian akan tahu sendiri lah. Tidak perlu dengan membawa makanan selamat 3-4 hari. Itu ya, atau nanti jadi orang tua punya anak, itu udah mental aja ya. Itu mental benar kayak gitu. Oke guys, sampai di sini dulu
episode spesial playlist ngobrol episode ke-8 bersama Mas Atong. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Atong karena sudah bersedia menjadi tamu saya di podcast Sebuah Asa. Semoga Mas Atong tidak bosan-bosan untuk terus jadi tamu. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin di lain waktu kita bisa ketemu Mas Mas Intori bersama teman-teman juga. Jangan lupa untuk subscribe apa Mas? Channel podcast Sebuah Asa. Channel Follow. podcast Sebuah Asa. Kalau boleh tahu Instagramnya udah ada belum? Instagramnya belum, tapi akan ada wacana untuk dibikin. Udah. Semuanya mau tak bikin. Buat teman-teman mungkin tetap terus menonton episode selanjutnya. Kayaknya seru banget kan Mas Victoria karena kan juga kita berbincang di santai. Iya. Dan akhir kata, saya Aswad Intori dan saya Atong Ener. kami berdua pamit dari hadapan Anda semua dan sampai jumpa.